Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada ibu dosen saya, yaitu Ibu Heliani SE MAK, karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan kembali materi yang telah beliau berikan kepada saya. Oke, sebelum memulai pemaparan materi, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Aulia Ramadhani dengan NIM 2020 0070 018, mahasiswi Universitas Nusa Putra Sukabumi, program studi akuntansi semester 2, dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang sistem informasi akuntansi. Baiklah, dalam PowerPoint yang telah saya buat, yang pertama kali di sini ada pendahuluan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak luar maupun dalam perusahaan disusun suatu sistem akuntansi. Pihak-pihak di luar perusahaan seperti kreditor, investor, kantor pajak, dan lain-lain memerlukan informasi ini dalam kaitannya dengan kepentingan mereka. Di samping itu, pihak intern yaitu manajemen juga memerlukan informasi untuk mengetahui, mengawasi, dan mengambil keputusan-keputusan untuk menjalankan perusahaan. Sistem ini direncanakan untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak luar maupun dalam perusahaan. Sistem akuntansi yang disusun untuk suatu perusahaan dapat diproses secara manual tanpa mesin-mesin pembantu, atau proses dengan menggunakan mesin-mesin mulai dari mesin pembukuan yang sederhana sampai dengan komputer. Sistem informasi akuntansi menjadi salah satu sistem informasi di antara berbagai sistem yang digunakan oleh manajemen dalam mengelola perusahaan. Sistem ini merupakan subsistem informasi manajemen yang mengelola data keuangan menjadi informasi keuangan untuk memenuhi kebutuhan pemakai intern maupun pemakai ekstern. Berikutnya adalah pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang mengumpulkan dan memproses transaksi-transaksi data dan menyampaikan informasi keuangan kepada pihak-pihak tertentu yang meliputi catatan, formulir, serta laporan dengan susunan tertentu sehingga menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan perusahaan. Banyak pihak berkepentingan terhadap informasi keuangan suatu perusahaan. Jika dikategorikan, ada dua kelompok besar yang sangat berkepentingan, yaitu pihak eksternal dan internal. Keduanya mempunyai peranan yang kuat dalam menentukan pertumbuhan perusahaan, terutama pihak internal yang terlibat langsung pada pengelolaan keuangan. Informasi yang dihasilkan oleh pihak internal perusahaan digunakan sebagai pendukung dalam kegiatan perusahaan sehari-hari dan pendukung dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Mulyadi, sistem informasi akuntansi diartikan sebagai organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Yang kedua, menurut Tromnet dan Steinbart, sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan juga proses data menjadi informasi yang berguna dalam membantu proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, ada dari Nugroho Wijajanto yang mengartikan bahwa sistem informasi akuntansi sebagai susunan formulir, catatan, peralatan termasuk komputer dan perlengkapannya, serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaannya, dan laporan yang terkoordinasi secara erat yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen. Fungsi dasar sistem informasi akuntansi memiliki 3 fungsi dasar. Yang pertama yaitu mengumpulkan dan menyimpan data efisien dan efektif mengenai aktivitas keuangan. Yang kedua, menyediakan informasi yang berguna untuk membuat keputusan. Dan yang ketiga yaitu memastikan data transaksi bisnis Anda terekam dan terproses secara akurat dan aman. Lalu di sini juga ada informasi akuntansi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi dibedakan menjadi dua, yaitu informasi akuntansi keuangan dan informasi akuntansi manajemen. Informasi akuntansi keuangan merupakan informasi yang berbentuk laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak ekstern, sedangkan informasi akuntansi manajemen merupakan informasi yang berguna bagi manajemen dalam pengambilan keputusan.
Dan kemudian di sini juga ada subsistem sistem informasi akuntansi. Subsistem sistem informasi akuntansi memproses berbagai transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan yang secara langsung mempengaruhi pemrosesan transaksi keuangan. Sistem informasi akuntansi terdiri dari 3 subsistem, yaitu yang pertama, sistem pemrosesan transaksi mendukung proses operasi bisnis harian. Dan yang kedua, sistem buku besar atau pelaporan keuangan. Yang ketiga, sistem penutupan dan pembalikan, merupakan pembalikan dan penutupan dari laporan yang dibuat dengan jurnal pembalik dan jurnal penutup menghasilkan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, arus kas, pengembalian pajak, dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada peranan sistem informasi akuntansi. Di dalam dunia bisnis yang kompleks, mungkin menggunakan beratus-ratus tenaga kerja, mulai dari perencanaan, pengembangan, direktur pemasaran, sampai kepada bagian kebersihan. Dan bagaimana sih perusahaan merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengontrol semua kegiatannya? Dan bagaimana cara mensuplai informasi kepada banyak orang dalam perusahaan? Maka disinilah letak pentingnya peranan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi melayani 2 tipe pemakai, yaitu dari pihak luar perusahaan, eksternal, dan dari pihak dalam perusahaan, internal. Pihak-pihak eksternal antara lain pelanggan, supplier, pemegang saham, pegawai, lembaga keuangan, dan pemerintah. Sedangkan pihak internal perusahaan antara lain manajemen, purchasing, dan inventory control management, production management, personal management, dan financial management. Dan poin-poin peranan sistem informasi akuntansi di antara lain adalah poin pertama, memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya dalam menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, memperbaiki efisiensi. Yang ketiga, memperbaiki pengambilan keputusan. Dan yang keempat, menciptakan keunggulan kompetitif. Kemudian di sini juga ada persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ini ada keseimbangan antara sisi aktiva dan sisi pasifa yang dimiliki perusahaan, atau bisa diartikan juga sebagai hubungan antara utang dan modal di dalam perusahaan. Persamaan dasar akuntansi ini menjadi dasar kita untuk membuat laporan keuangan agar tercipta keseimbangan sisi debit dan kredit, atau bisa disebut dengan balance. Sistem pencatatan akuntansi yang digunakan secara umum oleh banyak perusahaan adalah sistem pembukuan ganda atau double entry system, yaitu apabila ada suatu pencatatan yang dibuat di dalam perusahaan, maka akan ada dampak ganda olehnya, yaitu minimal ada satu pencatatan di sisi debit dan satu pencatatan di sisi kredit. Di sini terdapat klasifikasi akun-akun yang terdapat dalam laporan keuangan. Yang pertama ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Ekuitas ini mencakup pendapatan dan beban. Keterkaitan antara akun-akun tersebut dijelaskan dalam persamaan dasar akuntansi sebagai berikut. Jadi, aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Lalu berikutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan ini menurut PSAK 1, perusahaan itu biasanya menerbitkan minimal 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau juga sering disebut sebagai potret perusahaan, yang merupakan laporan akuntansi yang menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada akhir suatu periode. Yang kedua adalah laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif ini merupakan laporan keuangan akuntansi yang menunjukkan kinerja operasional perusahaan selama satu periode. Kemudian yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini menunjukkan detail perusahaan yang terjadi pada sebuah perusahaan seperti saturan modal atau perolehan laba rugi neto. Kemudian yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan arus kas ini memperlihatkan sumber arus kas masuk dan penggunaan arus kas keluar. Perusahaan yang terpusat pada aktivitas utamanya yaitu operasional, investasi, dan juga pendanaan. Dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini merupakan pengungkapan baik yang bersifat non-keuangan maupun bersifat keuangan yang tergandung dalam laporan keuangan.
Nah, 5 jenis laporan keuangan ini juga termasuk di dalam siklus akuntansi pada tahap kelima. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam materi siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan suatu proses penyusunan suatu laporan keuangan yang harus bisa dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum, mulai dari prinsip-prinsip dan kaidah akuntansi, prosedur, metode, teknik yang berada di dalam lingkup akuntansi, semuanya itu harus tercatat dalam satu periode tertentu. Umumnya siklus akuntansi selalu dimulai dari aktivitas transaksi sampai dengan pembuatan laporan keuangan. Kemudian proses kembali dilanjutkan dengan adanya saldo yang ditutup dengan jurnal penutup atau sampai dengan jurnal pembalik. Siklus akuntansi itu terdiri dari 9 tahapan dan 1 tahapan opsional. Tahapan pertama dalam siklus akuntansi adalah analisis transaksi. Analisis transaksi ini adalah proses yang dimaksudkan untuk menentukan akun-akun apa saja yang dipengaruhi oleh suatu transaksi serta debit kredit terhadap akun-akun tersebut. Nah, setelah kita melakukan analisis transaksi, kita melakukan pencatatan transaksi melalui jurnal. Pencatatan transaksi dalam jurnal didasarkan pada bukti transaksi yang biasanya disebut sebagai dokumen transaksi atau dokumen sumber, contohnya faktur pembelian yang diterima dari pemasok dan juga bukti kas keluar yang sah. Di sini ada 2 jenis jurnal akuntansi, yang pertama yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum adalah jurnal akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang bersifat non-rutin, contohnya seperti pembelian aset tetap, pembiayaan jangka panjang, penerbitan obligasi, dan saham. Nah, yang kedua ada jurnal khusus. Jurnal khusus ini adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang bersifat rutin, contohnya seperti penjualan kredit, pembelian kredit, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Nah, setelah kita melakukan pencatatan melalui jurnal, kita melakukan pemindahan dalam buku besar. Buku besar merupakan catatan akuntansi yang berisi kumpulan akun-akun tiap-tiap aset, liabilitas, dan ekuitas yang disajikan dalam laporan keuangan seperti dari akun kas, piutang usaha, persediaan, aset tetap, utang usaha pinjaman, pendapatan penjualan, dan berbagai beban lainnya. Di sini tiap akun itu memiliki satu tabel. Setelah kita melakukan pemindahan ke buku besar tadi, kita melakukan penyusunan secara neraca saldo. Neraca saldo ini biasanya memuat seluruh saldo akun dengan saldo debit di sisi kiri dan saldo kredit di sisi kanan. Jumlah kolom debit dan kredit pada neraca saldo ini harus sama atau balance. Nah, setelah kita melakukan penyusunan ke neraca saldo tadi, kita melakukan penyusunan dan pemindahan jurnal penyesuaian. Siklus akuntansi pada tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapatan pada periode akuntansi ketika pendapatan itu menjadi hak oleh perusahaan. Kemudian jurnal penyesuaian ini dimaksudkan untuk mencatat beban dalam periode terjadinya. Di sini ada 4 jenis jurnal penyesuaian. Yang pertama ada beban dibayar di muka, contohnya beban sewa, beban asuransi, juga beban iklan. Yang kedua ada beban yang masih harus dibayar, contohnya yaitu beban bunga. Kemudian yang ketiga ada pendapatan diterima di muka, contohnya iklan yang telah dibayar oleh pengguna jasa akan menjadi pendapatan diterima di muka oleh perusahaan jasa iklan. Yang terakhir ada pendapatan yang masih akan diterima, contohnya yaitu pendapatan bunga yang sudah menjadi hak bank tapi belum dibayar tunai oleh nasabah pada akhir periode akuntansi. Tahap ke-6 dari siklus akuntansi yaitu penyusunan terhadap neraca saldo disesuaikan. Setelah kita melakukan penyesuaian dan pemindahan ke neraca saldo, sebelumnya kita melakukan pemindahan atau penyusunan neraca saldo disesuaikan. Nah, setelah neraca saldo itu disesuaikan, maka jumlah akan berubah. Di neraca saldo disesuaikan ini, di dalamnya itu ada transaksi-transaksi tambahan, maka dimasukkanlah ke dalam neraca saldo disesuaikan ini. Nah, yang menjadi tahapan 7 dari siklus akuntansi yaitu pemindahan neraca saldo menjadi laporan keuangan. Nah, sebelumnya kita tadi membahas tentang laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan atau biasa disebut neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Setelah kita melakukan penyusunan laporan keuangan, kita membuat penyusunan ayat jurnal penutup.
Penyusunan ayat jurnal penutup ini merupakan jurnal terakhir yang dibuat dalam satu siklus akuntansi. Fungsi jurnal penutup ini adalah menjadikan saldo akun nominal yaitu akun pendapatan, beban, dan prive menjadi nol. Pada periode berikutnya, akun nominal-nominal dibuka kembali dengan saldo awal nol. Kemudian jika perusahaan ini mengalami laba bersih, akun yang tersisa laba ruginya memiliki saldo akhir kredit. Sebaliknya, jika perusahaan mengalami rugi bersih, akun yang tersisa laba ruginya memiliki saldo akhir debit. Setelah kita membuat ayat jurnal penutup, kita membuat neraca saldo setelah penutupan. Karena semua akun nominal sudah ditutup, neraca saldo setelah penutupan ini hanya mencakup tentang akun-akun yang bersifat real. Selanjutnya, yang terakhir tahapan penyusunan jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini merupakan tahapan opsional, boleh digunakan maupun tidak digunakan. Apabila terdapat akun-akun yang bisa dibalik seperti pendapatan yang masih harus diterima dan beban yang masih harus dibayar dan juga pendapatan diterima di muka. Jika pada saat kas diterima tercatat sebagai pendapatan bukan liabilitas. Yang terakhir, beban dibayar di muka. Jika pada saat kas dibayarkan dicatat sebagai beban bukan aset. Lalu berikut ini ada perbedaan dari akuntansi perusahaan jasa, akuntansi perusahaan dagang, dan akuntansi perusahaan manufaktur. Di sini perbedaannya ada pada tahap persediaan. Perusahaan dagang itu memiliki barang dagang. Perusahaan manufaktur hanya ada bahan baku dalam proses produksi, bahan pembantu. Pada perusahaan jasa tidak memiliki persediaan. Pada tahap pembelian, perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur ada, dan perusahaan jasa langsung dimasukkan dalam peralatan atau perlengkapan. Pada tahap harga, perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur juga ada harga pokok penjualan atau HPP. Pada perusahaan jasa tidak ada harga pokok penjualan HPP. Pada tahap akuntansi biaya, perusahaan dagang tidak ada akuntansi biaya. Perusahaan manufaktur ada akuntansi biaya dan perusahaan jasa tidak ada akuntansi biaya. Dan kita berada di penghujung presentasi yaitu tentang kesimpulan. Jadi, sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang bertugas mengumpulkan data dari kegiatan-kegiatan perusahaan dan mengubah data tersebut menjadi informasi serta menyediakan informasi bagi pemakai di dalam maupun di luar perusahaan. Pengolahan data di dalam sistem informasi akuntansi yaitu pengumpulan data, manipulasi data, penyimpanan data, penyiapan dokumen. Salah satu contoh sistem informasi akuntansi adalah sistem distribusi barang. Cara kerja sistem informasi akuntansi adalah semua sumber data baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan dikumpulkan menjadi satu dan diubah ke dalam bentuk database. Setelah itu, semua data yang telah berbentuk database diubah dengan menggunakan perangkat lunak menjadi sebuah informasi yang lebih bermanfaat bagi semua pemakai informasi. Kemudian, data yang telah diubah menjadi informasi lalu disampaikan ke semua pemakai yang membutuhkan, seperti manajemen dan pemakai intern maupun pemakai ekstern perusahaan. Karakteristik sistem informasi akuntansi meliputi melaksanakan tugas yang diperlukan, berpegangan pada prosedur yang relatif standar, menangani data terinci, berfokus pada historis, menyediakan informasi pemecahan masalah. Peranan sistem informasi akuntansi adalah memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya dalam menghasilkan barang atau jasa, memperbaiki efisiensi, memperbaiki pengambilan keputusan, menciptakan keunggulan kompetitif. Golongan sistem informasi akuntansi terbagi menjadi dua, yaitu golongan pemakai intern dan pemakai ekstern, dan pengolahan data dalam sistem informasi akuntansi yang mengumpulkan data, manipulasi data, penyiapan data, dan penyiapan dokumen. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kata yang salah dalam penyebutan atau dalam memaparkan materi. Saya Aulia Ramadhani mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.